Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau kita ini sudah ada di dalam rumah Tuhan, saudara, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Kenapa saya bilang katakan berkat luar biasa? Saudara, untuk datang saja ke rumah Tuhan ini, bagi satu jiwa saja, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak gangguan-gangguan, saudara. Tapi kalau kita sudah mendapat kesempatan bisa ada di dalam rumah Tuhan, bisa ada bersekutu, saudara, itu kita patut mengucap syukur. Karena kita ini sudah diberikan favor oleh Tuhan. Karena saudara, satu jiwa saja bertobat, saudara, seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai. Jadi kalau pada sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, di hari yang pertama, bulan yang pertama, tahun yang pertama, saudara, saya percaya ada rencana besar yang Tuhan sedang siapkan buat kita semua, buat orang-orang yang mau membayar harganya, mencari Dia dahulu, saudara. Nanti tahun 2022 sepanjang tahun akan ada covering perlindungan dan berkat Tuhan buat kita semua. Saudara, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau boleh saya pinjam laser pointernya di belakang. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan judul mengenai New Year. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, saudara ya. Terima kasih. Kita sudah memasuki di tahun yang baru, saudara, tahun 2022. Dan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, setiap kali saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan? Tuhan, ayat mana yang kepingin Kau renungkan? Engkau renungkan, hamba-Mu ini bisa berdoa untuk bisa membagikannya. Dan saudara, ada begitu hal yang indah yang Tuhan taruh dalam hidup saya mengenai firman Tuhan sore hari ini, saudara, di hari yang pertama ini. Saudara, tahukah saudara bahwa kita ini memasuki tahun 2022. Saudara, ketika saya berdoa dan merenungkan firman apa yang saya sampaikan, Tuhan tidak memberikan ayat, saudara. Tapi Tuhan suruh saya untuk merenungkan angka 2022. Tuhan, apa maksudnya? Kenapa saya harus merenungkan angka 2022? Lihat 2022. Di tahun 2022 di angka 2022 ini bertaburan banyak angka berapa? Angka 2. Saudara, dan maksudnya apa angka 2 ini? Saudara, angka 2 berarti kan bukan 1. Berarti ada 2. Dan 2 di sini, saudara. Bagian pertama ini berbicara mengenai angka 2. Saudara, 2 ini berbicara mengenai angka yang itu adalah hubungan, kesatuan, unity, saudara. Saudara, angka 2 ini ketika saya merenung, Tuhan, ini maksudnya apa? 2, berhubungan. Saudara, 2 ini adalah angka yang berbicara mengenai hubungan. Saudara, tahukah saudara di dalam Kejadian 2:18a, saudara, dikatakan apa, saudara? Tidak baik kalau kamu itu seorang diri. Saudara, ayat ini datang kepada Abraham di tengah-tengah, ayat ini datang kepada Adam, saudara. Ketika dia sama Tuhan diberikan satu taman yang begitu elok, begitu indah, diberikan satu kepercayaan yang besar untuk mengelola Taman Firdaus, saudara. Dan ketika dia sudah mendapat kepercayaan, dia berusaha mengolah dengan kepintarannya, mengolah dengan dirinya sendiri, saudara. Dan Tuhan melihat, enggak baik kamu seorang diri. Butuh orang lain, harus kamu punya hubungan dengan orang lain untuk mengelola taman ini. Jadi dibutuhkan yaitu Hawa. Saudara, ketika saya cari dalam terjemahan The Message, saudara, dikatakan make him a helper. Saudara, Adam, kamu enggak bisa sendirian. Kamu butuh a helper, kamu butuh penolong. Saudara, helper kita siapa hari ini? Helper kita hari ini itu adalah Roh Kudus. Roh yang sudah diturunkan sama Tuhan Yesus, roh yang menolong, roh yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan juga sampai dikatakan, saudara, dalam terjemahan Net Bible, saudara, dibutuhkan a helper untuk a companion, untuk bersekutu. Saudara, angka 2 ini berbicara mengenai hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap pekerjaan, kita butuh a helper. Itu siapa? Itu Roh Kudus. Itu siapa? Itu Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita tidak bisa pakai pengalaman kita, kepintaran kita, kekayaan kita tidak bisa. Di tahun 2022, 2 ini berbicara mengenai angka hubungan, saudara. Dan dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 2, saudara, dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena apa, saudara? Karena mereka menerima upah yang baik.
Saudara, kalau selama ini tahun 2021 kita bekerja, kita memulai sesuatu hal kita tanpa tanya Tuhan, tanpa berdoa, sudah Tuhan ini sudah kebiasaan saya, ini sudah pekerjaan saya, seperti hal lazimnya tanpa kita berdoa. Saudara, kalau saudara mau berhasil, mau berlimpah di tahun 2022, saudara tidak bisa sendiri. Saudara butuh a helper, saudara butuh Roh Kudus, saudara butuh Tuhan, saudara butuh bersekutu dengan Tuhan. Karena berdua itu lebih baik daripada sendiri. Jadi saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan angka 2 ini juga berbicara mengenai Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Saudara, saya catat di sini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ketika saya membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima ini dalam terjemahan Net Bible, dikatakan the Lord says, I will put a curse. Aku akan taruh kutuk. Wah, aku akan taruh jerat. Aku akan taruh lobang. Buat siapa, saudara? Buat orang-orang yang dalam hidupnya itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan temannya, mungkin mengandalkan pekerjaannya, uangnya, kekayaannya, atau saudaranya, atau siapapun yang bukan Tuhan. Dan dikatakan, I will put a curse, aku akan taruh sebuah kutuk untuk orang-orang yang di dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, dalam cari uangnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang demikian, itu orang-orang dikatakan hatinya sedang jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita ketemu orang, apa-apa dia berbicara, wah Tuhan tuh luar biasa ya, itu berarti hatinya dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sedikit-sedikit omongannya, oh kamu lihat pekerjaan saya, kamu lihat orang itu kayak, yang diomongkan tentang manusia, yang diomongkan tentang kekuatannya, yang diomongkan tentang kebesarannya sendiri, saudara, itu berarti orang itu hatinya sedang jauh daripada Tuhan. Karena orang-orang demikian, orang-orang yang tidak sedang mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan apa, saudara? Orang-orang yang mengandalkan manusia itu seperti orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, ia seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, kalau mau berhasil di tahun 2022, saudara tidak bisa pakai kekuatan saudara sendiri. Saudara butuh Tuhan. Saudara butuh persekutuan dengan Tuhan. Dan juga saudara, ayat selanjutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu seperti ini sekarang, saudara. Menghadapi tahun 2022, seperti kita tidak bisa apa-apa. Sepertinya kita ini, Tuhan aku sudah angkat tangan. Buktinya apa? Aku mau datang ke rumahmu. Aku mau meminta penyertaanmu di awal tahun ini. Sebelum saya memulai pekerjaan saya, sebelum saya memulai usaha saya, sebelum saya memulai kehidupan saya. Di hari pertama, minggu pertama, tahun pertama ini, saudara. Kalau ada orang-orang yang mau datang, itu tanda dia mengandalkan Tuhan. Dan orang kalau mengandalkan Tuhan, dikatakan apa, saudara, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak alami datangnya panas terik, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kan sungguh luar biasa sekali, saudara. Orang kalau bekerja di sana sini situ lagi susah, lagi seret, cuannya tipis, saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, sepertinya kok dia kerjanya gampang ya, simple ya. Semuanya jalan sudah dibuka ya, semua sana sepi, semua sana sepi. Tetapi kok orang ini karena dia mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah berhenti berbuah. Pekerjaannya selalu ada, untungnya selalu ada, perlindungan, berkat Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Karena itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dua ini berbicara mengenai hubungan, bukan saja hubungan kepada Tuhan. Saudara, salib itu ada yang ke atas, ada yang ke samping. Tahun 2022 berbicara mengenai angka 2. Saudara, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kalau yang dengan Tuhan apa, saudara?
mungkin baca Alkitabmu, mungkin doa pagimu, mungkin perpuluhanmu, persembahanmu, pelayananmu, kan itu berhubungan semua dengan Tuhan. Yang kesesama, mungkin orang tua dengan anak, mungkin suami dengan istri, mungkin jemaat dengan jemaat, mungkin gembala dengan jemaat, mungkin tetangga dengan tetangga, mungkin bos dengan karyawan. Saudara, kalau ada perbaikan hubungan ini, saudara, saya bisa pastikan akan ada pelipat gandaan di tahun 2022. Lalu dari mana? Kita lihat lagi, saudara. Angka yang kedua itu adalah angka 0, saudara. Tadi kita sudah berbicara mengenai angka 2 berbicara mengenai hubungan kesatuan dan unity. Saudara, 0 itu berbicara angka apa? Ketika saya merenungkan, Tuhan 0 itu apa? Lihat, 0 itu kan bulat, utuh, tidak ada putusnya, semua nyambung, penuh. Saudara, 0 ini berbicara mengenai hati. Hati kita tuh harus bulat, utuh. Seperti tadi pagi dikatakan, hati kita tuh harus tulus, saudara, bersih, tidak ada motivasi. Angka 0 ini berbicara mengenai hati yang bersih, yang bulat, yang hineni. Saudara tahu gak hineni? Hineni itu selalu iya. Tuhan suruh apa? Iya Tuhan. Tuhan suruh begini? Iya Tuhan. Saudara, 0 ini berbicara mengenai hati yang selalu iya terhadap Tuhan. Hati yang bulat, hati yang utuh kepada Tuhan, hati yang bersih. Kenapa kok berbicara mengenai hati? Saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah akan muncul sumber. Saudara, dalam terjemahan The Message, saudara, dikatakan where life start. Kalau hati saudara utuh, putih, tulus, tidak ada motivasi, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya tidak ada untuk bermaksud politik atau segala macam. Tulus, jujur seperti tadi pagi, saudara. Dikatakan dari sana life start. Dari sana kehidupan, pertumbuhan, berkat itu mulai start. Jadi kalau saudara mau 2022, berkat saudara mau start, saudara, mulai dulu dari hati, saudara. Kalau hati kita ini seperti angka 0 yang bulat, tidak ada celahnya, tidak ada bintiknya, oh hatinya berbekas, ada pahit, ada durinya. Saudara, di situ life start. Kehidupan saudara mulai start di sana. Berkat saudara mulai start di situ. Dan juga saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan Net Bible, from it are the source of life. Ada sebuah sumber yang keluar dari kehidupan saudara. 2022, angka 0 ini berbicara mengenai hati. Kalau kita jaga hati kita sepanjang ini tahun, saudara, siapa yang bisa mempengaruhi hati? Mungkin keadaan kondisi di luar, mungkin waduh aku mau ke gereja kok hujan ya, waduh aku mau ke gereja kok ada saja halangannya ya. Saudara, jaga ini hati. Waduh saya mau berbuat baik kok begini ya. Saudara, hari ini ketika saya mau menyelesaikan bahan firman saya, berbicara mengenai hati, tiba-tiba ada telepon, saudara. Lagi apa kabar? Oh baik. Ya apa kondisimu baik? Aku bisa minta tolong enggak? Kenapa? Kalau kamu ada berkat lebih, aku tolong. Aku mau pulang dari Balikpapan ke Surabaya, aku enggak punya uang. Di tengah-tengah saya lagi mau menyelesaikan ini. Di tengah-tengah saya lagi merenungkan mengenai hati. Saya langsung dicoba. Aku mau pulang dari Balikpapan, pulang ke Surabaya, sudah aku enggak mau kerja ke luar pulau lagi, aku mau kumpul dengan istri dan anak-anakku. Cuman aku enggak ada uang lagi. Coba kamu video, kamu sekarang ada di mana? Saudara, dia video. Aku sekarang ngekos harian, enggak ada uang lagi. Tempat tidurnya saudara seperti kamp, kecil. Coba kamu video mukamu. Terus tiba-tiba setelah dia video semua, mau enggak kamu menyiapkan mengenai hati? Hatimu mau care enggak dengan orang ini? Bisa enggak dibantu? WA lagi terus, saudara. Orang kalau mau meminta bantuan itu tidak jemu-jemu, saudara. Belum saya mau masih mau berdoa, berpikir, bisa enggak? Saya langsung balas, bisa. Berapa nomor rekeningmu? Berapa tiket pesawatmu? Dia kirim tiket pesawatnya, saudara, seharga sekian.
saya kasih saudara. Saudara, kadang ini hati ini sedang dicoba. Saudara, belum selesai itu saudara. Belum selesai, saya baru beberapa menit saudara. Wah, ini handphone ini saya silent, saya getarkan saudara. Saya silent. Tiba-tiba saya lupa, ternyata saya pencet itu vibrate, bergetar. Saudara, tidak lama, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tiba-tiba meja saya, waduh kok bergetar ini meja tempat saya menyiapkan firman ini. Ada telepon masuk saudara. Ko Alex, saya harus bayar berapa? Hari Minggu saudara. Hari Minggu dia tanya, saya harus bayar berapa? Berapa semuanya untuk kalkulasi perpajakan, berapa semuanya yang harus saya bayar? Tolong ya, saya mau bayar. Saudara, itu jedanya tidak lama. Saudara, kadang Tuhan tuh kepingin lihat ini hati. Saya cuman balas, saya tidak sibuk mengenai uang saudara, saya langsung balas, saya sedang ada urusan pelayanan, nanti setelah selesai saya kasih perinciannya. Oh iya, dia kasih tanda saya begini. Saudara, kita dalam mengikut Tuhan di dalam tahun 2022, nol ini berbicara mengenai hati. Bagaimana hati kita? Apakah bulat? Apakah selalu iya? Apakah selalu hineni? Saudara, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, saya ajak saudara buka Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kita akan buka firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, Abraham ini ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak ada perkataan lain selain ya Tuhan, baik Tuhan. Yang artinya hineni, ya Tuhan, baik Tuhan. Saudara, ini maksudnya apa saudara? Abraham ini dikatakan setelah semuanya itu. Apa setelah semuanya itu? Saudara, Abraham ini dia setelah keluar dari tanah Ur Kasdim, tempat dia berusaha, tempat dia punya kekayaan di sana, tempat dia ada ayahnya di sana, tempat dia masa depannya di situ, semua sudah ada di situ. Dia keluar ke tempat yang tidak jelas hanya karena menuruti Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan. Tuhan bilang, nanti kamu akan punya keturunan. Tapi sampai umur 100 tahun, istrinya umur kurang lebih 90 tahun, dia masih bilang, iya Tuhan. Dan saat itu juga sebelum firman ini datang, dicoba lagi saudara. Ponakannya sudah bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba, sudah Om, kamu ke sana ya, saya yang ke sana. Saudara, seolah-olah Lot ini yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena dia dekat ikut dengan Abraham, saudara, berkatnya tercurah, berkat Abrahamnya nempel ke Lot. Tiba-tiba setelah Lot ini mulai naik, mulai kaya, mulai punya harta, dia mau mulai mengatur saudara. Saya ke Sodom dan Gomora, Om ke sana, harusnya kan Om dulu yang pilih. Belum selesai di situ saudara, Lot sudah pergi ke sana, dia ketangkap Raja Kedorlaomer, Abraham harus berperang. Saudara lihat yang dialami Abraham begitu banyak. Setelah selesai semua itu kan harusnya setelah semuanya itu Allah memberkati Abraham. Firman Tuhan ternyata tidak. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara, kenapa Tuhan itu senang nyobai kita? Saudara, di sini coba itu bukan berarti seperti iblis yang menggocok kita, bukan. Mencoba itu artinya try, tes, menguji. Saudara, kalau mau beli emas harus diuji dulu kadar emasnya itu berapa. Untuk mengetahui kadar emas itu harus diuji dulu. Tuhan tuh kepingin try. Lihat, setiap pribadi lepas pribadi, hati kita itu bagaimana saudara dalam mengikut dia. Apa yang ditry sama Tuhan. Saudara, setelah dia menunggu begitu lama akhirnya punya anak saudara. Kan gembira saudara. Dapat yang didoakan sudah bergumul lama, anaknya dapat. Tiba-tiba Tuhan minta yang paling disayanginya itu. Dan lihat, Abraham tetap bilang, iya Tuhan. Saudara, kalau kita bisa selalu iya dengan pekerjaan Tuhan, dengan maunya Tuhan. Saudara, akan ada penyediaan oleh Tuhan yang ajaib.
Tahukah saudara, ketika Abraham iya, Tuhan bilang, aku mau anakmu, Ishak yang kamu kasihi. Saudara, Abraham tidak pakai A, B, C, D. Dia cuma jawab, ya Tuhan. Ketika dia bawa anaknya naik, ketika dia mulai ikat anaknya Ishak. Saudara, Ishak itu bukan anak kecil. Ishak juga diproses dalam hal itu. Dia sudah remaja yang bisa mengutarakan pendapat. Dia bukan orang penyakitan, saudara. Dia bukan orang terbelakang. Dia bukan orang yang bipolar, yang tidak punya pemikiran jelas. Dia anak muda yang kritis, yang jelas, yang pintar. Tapi karena dia ini tahu ini papanya sedang dicoba dan dia juga ini juga sedang dicoba, tidak ada perbantahan dari anaknya. Sehingga apa yang dia tabur, saudara, dia tuai. Di Keluaran saudara kalau baca, maka pada saat itu menaburlah Ishak dan dia bertambah kaya, kian lama kian kaya dan semakin kaya. Anak-anak yang menghormati orang tua tanpa bantahan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan demikian juga Abraham, saudara. Ketika dia tanpa pikir panjang, pokoknya ini maunya Tuhan, biarpun itu tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk hitungannya Abraham, dia bawa naik anaknya ke atas, dia ikat, dan waktunya dia mau hunjamkan, mau korbankan anaknya. Tuhan cuma bilang, Abraham stop. Telah ku ketahui isi hatimu. Dan dia menoleh, tiba-tiba ada domba di belakang. Berarti kan ada penyediaan buat Abraham, buat orang-orang yang selalu iya terhadap maunya Tuhan. Hineni, hati yang selalu iya terhadap Tuhan. Saudara, tahun 2022, ketika hati saudara selalu iya untuk pekerjaan Tuhan, selalu iya untuk maunya Tuhan, kadang itu memotong daging kita, memotong kesenangan kita. Tapi kalau kita mau selalu iya, lihat hidup Abraham tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia selalu disertai dan mengalami penyediaan-penyediaan yang ajaib buat Tuhan. Dan lihat angka 0 itu angka yang tidak terputus, saudara. Saudara, hubungan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama jangan sampai terputus. Ketika hubungan saudara dengan Tuhan terputus itu seperti apa, saudara? Yang tadinya ada jam doa pagi, tiba-tiba bolong, saudara. Yang tadinya pergi ke gereja pagi dan sore, tiba-tiba dikurangi. Yang tadinya kita bisa kasih perpuluhan on time, mulai dihutang, mulai dicicil. Yang tadinya kita bisa melayani, dikasih tugas, iya kok Andrea, iya kok, oke kok, oh enggak bisa kok, mulai seperti itu mulai terputus. Ketika terputus, saudara, 0 ini berarti hati saudara enggak bulat lagi. Hubungan dengan sesama, mulai perbaiki, saudara, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan sesama jemaat, jangan sampai terputus. Kalau terputus, saudara, itu tidak memenuhi angka kuota 0. Dan selanjutnya Tuhan maksudnya apa? 2 berbicara hubungan, 0 berbicara mengenai hati. Kalau orang bisa punya hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama, tidak terputus, punya hati yang bulat. Saudara, lihat selanjutnya itu angka 22. 2-nya diulang, ada duplikat, ada penggandaan. Ketika saudara di tahun 2022, 2 hubungan saudara tidak mengandalkan kekuatan sendiri, saudara mengandalkan Tuhan, saudara selalu punya persekutuan dengan Tuhan, ke gereja tidak tidur, tidak ngantuk, tidak mainan handphone, tidak bicara sendiri, berarti kan dia punya hubungan dengan Tuhan, hatinya selalu 0, selalu bulat, saudara. Hasilnya ada penggandaan, pelipat gandaan, angka 2-nya didobel 2. Saudara, ketika saya merenungkan ini, Tuhan terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini, saudara, 2022 bertaburan angka 2. 2 berbicara hubungan, 0 berbicara hati, 22 berbicara pelipat gandaan. Saudara berbicara mengenai pelipat gandaan dalam Markus 4 ayat yang ke-8. Markus 4 ayat yang ke-8, saya akan tunjukkan buat saudara Markus 4 ayat yang ke-8, saudara. Demikian firman Tuhan. Markus 4 ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat saudara. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya, lihat saudara, ada 30 kali lipat
ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Saudara, ia tumbuh di tanah yang baik. Saudara, tanah itu berbicara mengenai hati. Setiap firman Tuhan yang disampaikan selama tahun 2022, orang-orang menjaga hubungannya dengan Tuhan, punya hati motivasi yang tulus, yang jujur, tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi. Setiap firman Tuhan ketika ditabur, saudara terima, tanah hati saudara sudah benar. Dikatakan apa saudara? Ia akan tumbuh dengan subur. Dan tumbuh dengan suburnya bukan satu, bukan dua, tapi ada kelipatannya, ada penggandaannya. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau di dalam tahun 2022, setiap pemberitaan firman Tuhan kita dengar dan kita tidak tertidur. Kita simpan di dalam tanah hati kita yang baik, yang tulus, yang suci, yang putih, tidak ada motivasi. Saudara, dia akan tumbuh subur, akan ada penggandaan buat saudara. Saudara, ketika saya merenungkan, waduh Tuhan terima kasih. 2022 ini berbicara banyak. Tuhan berbicara banyak sama saya mengenai ini, saudara. Tuhan apalagi? Apalagi? Kamu lihat Matius 6 ayat 33. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 33, apa khasiat atau apa hasil dari orang yang di tahun yang pertama, di bulan yang pertama, di hari-hari yang awal yang pertama, dia mendahulukan, mencari Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa saudara? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, isi dompet saudara itu menyangkut semuanya. Isi tabungan, saldo tabungan saudara menyangkut semuanya. Pasangan hidup menyangkut semuanya, pelayanan menyangkut semuanya, kesehatan menyangkut semuanya, hutang piutang masalah mungkin uang saudara diambil sama orang itu menyangkut semuanya. Kalau ada orang-orang di awal tahun, di hari yang pertama, dia mencari mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara kita mau mencari kerajaan Allah di mana? Kerajaan Allah, kerajaannya Tuhan itu ada di surga. Kita mau mencari kerajaan Allah di mana, saudara? Tahukah saudara, kita ini ada di Surabaya. Ketika kita mau pergi Amerika, saudara, mau enggak mau kita harus urus paspor, harus urus visa, dan kita harus datang ke imigrasi, ke duta besar Amerika, tempatnya kedutaan Amerika, saudara. Karena di situ adalah perwakilannya Amerika, kita datang ke sana berarti kita sudah ada di dalam salah satu wilayah perwakilan Amerika, saudara. Di mana kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu punya juga tempat representatif, yaitu rumah Tuhan, gereja ini, saudara. Kalau orang mau mencari Allah, mau mencari Tuhan, mau mendahulukan Tuhan, bukan lewat Zoom, tapi datang ke kerajaan Allah, datang ke rumah Tuhan, saudara. Itu orang-orang yang mau mendahulukan, mengutamakan. Dikatakan carilah dahulu. Berarti ada kata-kata dahulu, mendahulukan, mengutamakan, menomorsatukan, saudara. Di luar hal-hal yang lain. Di luar hal-hal yang kesenangan, rekreasi, kesibukan. Kalau ada orang di tahun 2022 di awal ini, pagi dan sore dia cari Tuhan, dia utamakan Tuhan, saya percaya saudara, semua ini selama Januari sampai Desember Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau kebalikannya saudara, di awal sudah, awal tahun ini biasa, enggak apa-apa toh nanti ada gereja. Saudara, ada khasiat hari pertama, bulan pertama. Saya selidiki di dalam Alkitab saudara. Ada khasiatnya hari pertama, bulan pertama. Keluaran 40 ayat yang kedua. Keluaran 40 ayat kedua. Tuhan ini sedang berbicara kepada Musa. Dikatakan pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Berarti hari pertama kan tanggal 1. Bulan yang pertama berarti kan Januari. Lihat, Tuhan ini sedang ngomong sama Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Berarti kan awal, saudara, ya kan? Ngapain awal? Haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Di hari pertama, bulan yang pertama, Musa kamu naik gunung, Musa kamu ke laut, kamu jalan-jalan. Tidak, saudara.
hari pertama, bulan yang pertama, Tuhan perintahkan kepada Musa buat sebuah kemah suci, kemah pertemuan. Saudara, Tuhan seolah-olah mau berbicara, di hari pertama, bulan pertama ini, kamu buat persekutuan yang kudus terhadap saya. Kenapa kok Tuhan suruh bangun kemah suci? Ada perkataan saudara, kemah pertemuan. Ketika sudah dibangun sama Musa, itu tempat Tuhan turun dan tempat Tuhan bertemu dengan Musa. Kalau kita dalam sepanjang tahun ini mau senantiasa disertai Tuhan, ditemui Tuhan. Barang siapa yang kita sudah beribadah pagi dan sore di hari pertama bulan pertama dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, dengan saudara mau memulai rekonsiliasi dengan Tuhan, saudara mau memulai membangun iman saudara. Saudara, saya ingat dalam Yudas 1 ayat 20, bisa dibuka. Saudara, di awal tahun ini kita harus bangun kepercayaan kita sendiri. Yudas 1 ayat yang ke-20 bisa dibuka. Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kita ini tidak mampu menghadapi nanti. Januari masih ada panjang loh saudara. Sekarang tanggal 2 masih ada tanggal 3 sampai tanggal 31. Masih ada Februari, masih ada Maret, masih terus sampai Desember. Saudara, masih panjang. Siapakah kita? Apakah kita punya uang segunung? Apakah kita punya backing yang begitu besar? Saudara, kita tidak bisa memprediksi hari di depan. Tapi kalau kita mau mencari dahulu di hari pertama, bulan pertama, saudara lihat Musa ketika dia dengar itu suara Tuhan. Musa, hari pertama, bulan pertama kamu bangun ya kemah suci. Saudara, kira-kira sama Musa dilakukan enggak? Saudara? Apakah Musa tunggu hari kedua? Detik hari pertama, bulan pertama, Musa melakukannya itu. Tahu saudara, kemah suci itu berbicara hal yang kompleks, hal yang ribet, hal yang susah. Kamu harus bangun kemah ini dari kulit binatang, kulit lumba-lumba. Nanti di kemah pertemuan harus ada ini kain warnanya ini. Sebelum ini harus ada mezbah korban ini, ukurannya ini. Ada pekerjaan emas, ada pekerjaan besi, ada pekerjaan kayu. Saudara, kan ribet, kan susah. Tapi karena Musa di hari pertama, bulan pertama, dia mau dengar suara Tuhan, dia mau melakukan hanya untuk Tuhan. Hal yang ribet, pekerjaan yang susah, hal yang tidak mungkin, itu sama Tuhan bisa diselesaikan, saudara. Karena Musa hineni, ya Tuhan, di hari pertama, bulan pertama. Dan bukan hanya itu saudara. Lihat saudara, ketika Musa, setelah Musa membangun kemah ini, saudara. Lihat, Musa itu orang yang ketika 2 juta orang itu butuh makan, saudara. Bukan seperti kita kemarin mau perjamuan kasih, ayo kita kumpul bareng-bareng ya, ayo kamu sumbang 1, kamu sumbang ini. Ada yang, wah aku sumbang cuma segini ya, sumbang 1 makannya 3, sumbang 1 makannya 5. Saudara, Musa enggak minta sama orang Israel. Ketika dia harus kasih makan 2 juta orang, dia minta sama Tuhan. Tuhan, orang ini butuh makan, 2 juta loh saudara. Ini bukan main-main saudara. 1 perak ini mungkin kurang, 2 juta orang mengasih makan 2 juta orang tanpa minta bantuan orang, cuman dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih makan. Karena dia orang yang mendengar Tuhan. Di hari pertama, bulan pertama, besok harinya mana makanan malaikat itu sudah dikasih. Hanya karena doanya Musa. Belum selesai sampai di situ saudara. Karena dia melakukan tugas pekerjaannya ini saudara, kemah suci yang begitu ribet saudara. Waduh saudara, kalau pemimpin dia tahu punya anak buah yang kompeten saudara, yang tidak Alkitab, yang pintar, yang baik, yang bijaksana, saudara enak. Tapi ditulis, mohon maaf saudara, di dalam Alkitab, bangsa itu seperti bangsa bajingan. Pasti dia mikir, ini siapa yang mau tak suruh ya? Mau suruh si A, waduh itu tegar tengkuknya minta ampun. Mau suruh si B, itu perhitungan kalkulasinya luar biasa. Tapi lihat saudara, Musa tidak nawar maunya Tuhan. Dia melakukan itu dan Tuhan cukupkan semuanya, pekerjaan emas, pekerjaan besi, segala macam ukuran berapa hasta, segala macam dicukupkan. Kulit binatang pun mau cari di mana kulit lumba-lumba saudara. Salah satu kemah suci itu ada kulit lumba-lumba.
Dari mana Musa dapat itu sih? Saya tidak ada kesempatan untuk berbicara, cuman saya mau tunjukkan kepada saudara, lihat. Musa, orang yang melakukan di hari pertama, bulan pertama. Tuhan selesaikan semua pekerjaannya yang ruwet. Dan ketika belum cukup mana, orang-orang minta daging. Dari mana, saudara? Dari mana? Apakah Musa kembali lagi? Ya sudah, kamu cari domba-domba di sekitar ya. Tidak, saudara. Dia tidak lari kepada orang Israel, dia lari kepada Tuhannya. Tuhan, orang-orang ini butuh daging. Besoknya, saudara, ribuan, ratusan, bahkan jutaan burung puyuh dikirim sama Tuhan. Pentingnya, khasiatnya hari pertama, bulan pertama. Dan saya akan tunjukkan lagi kepada saudara. Imamat 23 ayat 35. Dikatakan, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Hari pertama, bulan pertama, Tuhan minta haruslah pertemuan kudus. Saudara, apalagi pertemuan kudus kalau bukan ibadah? Bukanlah pekerjaan berat. Saudara, saya berpikir wah pekerjaan berat ini apa ya? Mungkin bangun A, bangun B, ternyata tidak. Saudara. Dalam terjemahnya pekerjaan berat ini berbicara artinya adalah customary, yang artinya kegiatan yang sudah seperti biasa dilakukan orang-orang. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, di hari pertama, bulan pertama, jangan kamu seperti kebiasaan orang-orang lain. Tanggal 31 nyumet mercon, dar didur, tanggal 1 liburan, pergi sudah gereja gampang. Kan kebiasaan orang-orang sana kan saudara, lihat saudara kalau ada Surabaya Metro, jalanan pergi Pandaan Malang tanggal 1 itu penuh saudara. Kenjeran dekat rumah saya, Kenpak, saya mau ke sana pada waktu itu penuh. Kebiasaan orang hari libur, hari pertama, jalan-jalan. Tuhan bilang, kalau ada orang yang tidak biasa, yang lain jalan-jalan, yang lain milih melasatkan daging, tapi ada orang yang mau mencari Tuhan di hari pertama, bulan pertama. Tidak biasa. Apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, Tuhan juga bisa lakukan kepada saudara dan saya. Dia pukul itu bukit batu, dia cuma berkata-kata dan pukul, keluar air. Tadinya tidak mungkin keluar air, tadinya pekerjaan itu mungkin mati, tadinya mungkin pekerjaan itu mungkin sudah tidak ada jalan. Tapi karena Musa menghadapi masalah itu, orang yang mencari Tuhan di hari pertama, bulan pertama, mau tidak mau batu itu harus mengeluarkan air. Lihat, sampai segitunya Tuhan sama Musa. Apakah cuma Musa, saudara? Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara. Khasiatnya hari pertama, bulan pertama. 2 Tawari 29 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Bukan cuma Musa ternyata, saudara. Ada seorang lain, tokoh Alkitab lain yang di hari pertama, bulan pertama, dia juga melakukan pertemuan kudus, dia juga melakukan pekerjaan Tuhan. 2 Tawari 29 ayat 3 sampai 4, pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi. Siapa orang ini, saudara? Orang ini adalah Raja Hizkia. Di awal pemerintahnya, sebelum dia memerintah, sebelum dia berkedudukan sebagai raja, sebelum awal tahun ini kita mau mulai berusaha, kita mau sekolah, kita mau melayani, sebelum kita melakukan semuanya, kita utamakan, kita cari Tuhan dulu. Raja Hizkia mengutamakan dengan membuka pintu rumah Tuhan. Berarti mengizinkan orang datang kepada Tuhan, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, saudara. Dan bukan hanya sekedar itu, dia undang imam dan orang-orang Lewi. Itu dia undang supaya ada persekutuan, ada pertemuan kudus. Hasilnya apa, saudara? Hizkia seorang raja. 2 Tawari 32 ayat 7 sampai ke 8. Hasilnya apa? Saya ajak saudara membuka 2 Tawari 32 ayat 7 sampai ke 8. 2 Tawari 32 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Hasil dari itu tadi ayat 20, pasal 29 saudara yang dilakukan sama Hizkia ya. Tapi setelah dia melakukan di hari pertama, bulan pertama membuka rumah ibadah dan dia bersekutu dengan imam dan orang Lewi, lihat hasilnya di 2 Tawari 32 ayat 7.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Garis bawahi, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Yang menyertai kita itu siapa? Yang menyertai orang yang di hari pertama, bulan pertama mencari Tuhan. Orang siapa yang menyertai kita itu siapa? Orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan di hari pertama, bulan pertama. Tahukah saudara, setelah Hizkia mau memulai pemerintahannya, saudara, dia membuka pintu-pintu rumah ibadah, saudara. Dia undang semua imam dan orang-orang Lewi. Setelah selesai bersekutu semua, tiba-tiba Sanherib Raja Asyur datang. Ngajaki perang, saudara. Ngajaki perang dengan apa, saudara? Seluruh saluran mata airnya kerajaan Yehuda ditutup sama Sanherib. Saudara bayangkan kalau saudara pagi hari buka keran, tidak ada air. Buka shower mau mandi, air tidak ada. Saudara lihat meteran saudara sudah tidak masalah, tetapi ternyata sumber mata airnya mungkin ada penjajah dari Belanda sedang menutup. Saudara, kalau air buat mandi tidak apa-apa, kalau yang punya bayi buat minum susu, di tengah-tengah menyiapkan firman Tuhan, anak saya datang, Pak, mie cucu, ya suruh mama toh. Air habis, turun saya ngangkat galon, saudara, seperti porter, ya sudah. Karena dia kepingin minum susu, mau tidak mau saya angkat galon aqua yang besar itu, saya angkatkan naik ke lantai 2, masukin ke kamarnya, saya selesaikan, saya siapkan firman Tuhan lagi. Butuh itu air. Betapa susahnya masalah yang dialami oleh Raja Hizkia. Tapi karena orang ini mencari Tuhan, di awal mendahulukan, mengutamakan Tuhan, saudara. Lihat apa yang Tuhan buat. Di ayat 7 Tuhan bilang, enggak usah takut. Yang menyertai dia mungkin banyak. Kamu lihat, tentaranya banyak. Tapi yang menyertai kamu lebih banyak. Hari-hari ini buat orang-orang yang mencari Tuhan, buat orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan di hari pertama, bulan pertama ini, saudara tidak usah takut ke depan. Yang menyertai saudara dan saya lebih banyak daripada masalah saudara, daripada musuh-musuh yang Tuhan izinkan datang mau menghardik saudara. Tidak usah takut, saudara. Mungkin yang menyertai mereka tangan manusia di dalam ayat ke-8, karena Hizkia mencari Tuhan. Mungkin yang menyertai mereka manusia, tapi kamu, tangan Allah sendiri yang menyertai kita. Khasiat pentingnya kita ini mencari Tuhan di hari pertama, bulan pertama. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika Hizkia, singkat cerita, Sanherib dipukul mundur bukan sama Hizkia, tapi dipukul mundur oleh tangan Tuhan. Setelah selesai diizinkan Hizkia sakit. 2 Tawari 32 ayat 24. Saudara lihat saja ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Lihat saudara, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Kalau ada orang di hari pertama, bulan pertama mengutamakan Tuhan dengan menjaga hatinya, memperbaiki semua hubungannya, doanya didengar sama Tuhan. Tidak perlu manggil pendeta, tidak perlu manggil si A, si B, si C. Saudara, Hizkia itu punya nabi, punya mentor, namanya Yesaya. Ketika dia mengalami sakit, dia tidak memusingkan Yesaya, dia berdoa sendiri. Janjinya Tuhan, barang siapa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan untuk orang itu. Hizkia sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di awal dia mencari, di awal pemerintahnya dia mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Firman Tuhan itu berlaku, semuanya termasuk doanya didengar oleh Tuhan. Apapun doa saudara, seberat apapun masalah saudara, setebal apapun tembok masalah saudara, ketika saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya percaya kalau Hizkia dia berdoa, Tuhan langsung jawab, tidak pakai nunggu lama. Saudara dan saya juga bisa. Khasiat dari orang yang mengutamakan Tuhan. Dan juga saudara, Tuhan apalagi? Apa yang kamu mau bicara di awal tahun ini? 2022 sudah selesai. Mencari Tuhan
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu, sudah selesai. Saudara, saya cuma dapat 4, saudara. 2022 tadi mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan yang ketiga, saudara, jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan kembali ke jalan yang lama. Saudara, apa tuh jalan yang lama? Tadi pagi, saudara, Bapak Gembala sudah menjelaskan, nanti di tahun yang baru, saudara, akan Tuhan buka suatu jalan yang baru. Saudara, kita mau menerima berkat yang baru, tapi kita tidak ada sesuatu yang baru buat Tuhan. Mana bisa? Saudara, firman Tuhan mengatakan, anggur baru harus tempatnya juga tempat anggur yang baru. Tidak bisa tempat wadah yang lama. Saudara mau mendapatkan jalan yang baru, tapi kalau tidak ada yang diperbarui dari dirimu, sampai kapanpun jalan baru tidak pernah kunjung datang. Di tahun 2022, saudara mau menerima jalan yang baru, mukjizat yang baru, berkat yang baru, tapi kelakuannya, sifatnya, perkataannya, hatinya masih yang lama, tidak akan pernah bisa yang baru itu datang. Kantongmu masih kantong yang lama, saudara mendambakan anggur baru, tidak bisa. Kantongmu, hidupmu, karaktermu, sifatmu harus diperbarui. Cara pengiringan saudara dan saya dengan Tuhan, saudara mau menikmati sesuatu yang baru, harus ada pembaruan. Lukas 9:62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, maksudnya apa? Menoleh ke belakang. Tahukah saudara, saya bukan mau mengajari saudara sejarah, saudara, tetapi di dalam metodologi Yunani, saudara, Januari itu ada dewanya namanya Janus. Dewa Janus itu punya 2 muka. Ini seperti yang ada sini, saudara lihat. Ini bukan Tuhan Yesus, saudara ya, tapi ini adalah Janus, saudara. Ya, mati, bisa minta tolong. Saudara lihat, ini mukanya itu menghadap depan dan menghadap belakang, saudara. Dewa Janus, Januari. Di dalam kepercayaan Yunani, ini Dewa Janus ini yang di Januari, ini dewa yang disembah. Saudara, kalau dalam memasuki 2022, pandangan hidup saudara ke depan dan ke belakang, wah tadi firmannya ya, harus punya sesuatu yang baru, tapi sifatnya, karakternya, kelakuannya masih yang lama. Itu berarti 2 muka. Dan ketika 2 muka, Tuhan bilang tidak layak kerajaan surga. Contohnya siapa? Istrinya Lot. 2 malaikat yang datang kepada Lot dan istrinya. Ayo cepat kamu keluar. Kejadian 19 ayat 17, saudara. Kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Jangan lihat kejadian yang di belakang, jangan ingat-ingat lagi yang di belakang, jangan melakukan kesalahanmu yang di belakang. Jangan melakukan kelemahan-kelemahanmu yang di belakang, jangan berdosa lagi seperti tahun-tahun yang di belakang, tahun 2021. Jangan berkata-kata dengan mulut seperti tahun 2021. Saudara, dikatakan jangan menoleh ke belakang dan dikatakan jangan berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tapi lihat yang dilakukan sama istri Lot. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Jadinya apa, saudara? Dia jadi sebuah tiang garam. Namanya tiang, saudara. Dia berhenti, dia stuck di situ, dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mundur, saudara. Karena ketika dia mau memasuki sesuatu yang baru itu adalah Zoar, saudara, lembah Zoar. Disuruh kedua malaikat itu kamu lari ke lembah Zoar, karena di situ bisa selamat. Kalau sudah mau lari ke lembah Zoar, tempatnya Tuhan, tempat yang disuruh Tuhan, kamu jangan noleh lagi mengenai yang belakang. Kalau kita mau berhasil, mau berlipat ganda di tahun 2022, saudara, pandangan kita harus ke depan, saudara. Jangan seperti Janus ini, saudara, punya 2 muka. Kadang ya setia, kadang ya tidak setia. Kadang ya berdosa, kadang ya tidak berdosa. Saudara, 2 muka.
Kadang yang ngasih persembahan, kadang yang enggak ngasih persembahan. Kadangnya perpuluhan, kadang enggak perpuluhan. Saudara, dua muka. Saudara renungkan, Bapak Gembala mengajarkan itu tanggal 1. Koreksi, stok oknam. Kesalahan kita. Tuhan, saudara, di tanggal 31 jam 12 malam, saya gandengan dengan istri saya. Saya berdoa bersama-sama. Saya merenungkan dengan istri, saya merenungkan berkat Tuhan. Dan juga ada kalanya namanya rumah tangga, saudara. Kadang ada rame, ada pasang, ada surut mengenai hubungan. Kita koreksi semua, kita mau buat rekonsiliasi. Nov, kamu begini, kok kamu begini ya. Kalau ada salah minta maaf, selesai, saudara. Lihat ke depan, jangan ke belakang. Kalau kita masih melakukan hal yang di belakang, masih melakukan dosa yang di belakang, masih melakukan kelemahan-kelemahan kita yang di belakang, saudara, tiang garam itu bagian kita. Saudara, di tahun 2022 jangan kembali ke jalan yang lama. Karena ketika saudara kembali ke jalan yang sama, saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalau saudara kembali seperti kelakuanmu di tahun 2021, yang sudah tahu ini jalan, ini kelakuan, ini sifat, ini dosa, ini salah, tapi tetap dilakukan, saudara. Saudara tidak akan dapat apa-apa karena saudara kembali ke jalan yang lama. Contohnya siapa? Biarpun saudara itu mungkin gembala, mungkin pelayan Tuhan, penyampai firman, tapi kalau sifatnya saudara kembali ke dosa yang lama, saudara nol. Saudara, kita baca di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 3, saudara. Yohanes 21 ayat ketiga mengatakan firman Tuhan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, perhatikan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, ini kisah apa, saudara? Ini kisah ketika Petrus dan 11 dan 10 murid lainnya itu dia mengalami ditinggal sama Yesus. Yesus lahir, Yesus besar, Yesus melayani 3,5 tahun, mereka ada bersama Yesus. Habis itu Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan pada saat itu Petrus itu sudah dipanggil sama Yesus. Ayo, kamu sudah tidak kujadikan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Tapi karena kondisi galau, kondisi bingung, kondisi waduh ya apa ya, guru kita sudah tidak ada. Ini kita harus bagaimana? Masalah begitu besar, persoalan begitu besar, kondisi di luar begitu susah, pekerjaan mulai sepi, ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak pakar-pakar yang berusaha menutup pekerjaan kita sehingga hidup kita ini bagaimana? Lihat, saudara, jangan kembali ke jalan yang lama. Ketika Petrus memutuskan, dia kembali menangkap ikan. Dia kembali ke jalan yang lama. Lihat siapa yang mengikuti Petrus. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Saudara, yang pergi juga dengan engkau, lihat siapa, saudara? Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus. Ternyata ada Thomas. Ternyata ada anak-anaknya Zebedius. Saudara, ketika kita kembali ke jalan kita yang sama, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang jahat. Kita kumpul dengan orang-orang yang tidak punya visi ke depan, tidak punya roh yang bagus. Lihat, yang tadinya memutuskan untuk kembali jadi penjala ikan itu Petrus. Tapi karena Petrus itu sedang berkumpul dengan Thomas, anak-anak Zebedius, Andreas yang lain, semua ini ngikut, saudara. Sudah, kamu tidak usah ke gereja, ngapain? Jalan-jalan saja sama saya. Ke gereja toh ada lagi setiap minggu. Ngikut, saudara. Dan ketika ngikut, lihat saudara, Alkitab mencatat, ngapain Petrus, aku tak cari ikan, ya wis lah. Padahal kan dia sudah dijadikan Tuhan penjala manusia. Ngapain dia harus kembali ke jalan yang lama, penjala ikan lagi. Lihat ketika orang itu, Petrus itu muridnya Yesus, kembali ke jalan yang lama, saudara. Dia berusaha menangkap ikan semalam-malaman. Sampai dicatat saudara, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, dari pagi, siang, malam sampai ketemu siang, mereka sudah bekerja banting tulang. Karena mereka kembali ke jalan yang lama, kembali ke sifat yang lama, kembali ke karakter yang lama.
dia tidak menangkap apa-apa, nol saudara, nol. Di tahun 2022 kalau saudara menoleh ke belakang, bersifat, berlaku, berkata-kata, bereaksi, berpikir seperti tahun 2021, yang lama, yang jelek saudara, saudara akan mengalami hal yang sama dengan Petrus, nol. Kembali ke jalan yang lama. Untungnya ketika siang itu Yesus berdiri menampakkan diri kepada mereka, tapi karena pikirannya, hatinya sudah jauh, mereka tidak kenal itu Yesus. Dicatat, Alkitab mencatat, Yesus berdiri di tepi pantai, murid-murid tidak mengenali Yesus. Saudara, jarak pantai dengan jarak perahu yang sedang dinaiki Petrus dengan Thomas, dengan Andreas, anak-anak Zebedeus, itu kurang lebih 200 hasta. Ketika saya ukur itu cuma kurang lebih 90 sampai 100 meter. Berarti kan tidak jauh, saudara. Tapi tiba-tiba pada waktu Yesus berdiri di pinggir pantai, saudara, Yesus itu teriak sama mereka, ada enggak lauk pauk? Berarti kan ada enggak makanan? Murid-murid menjawab, tidak ada makanan, tidak ada lauk pauk. Lihat saudara, orang kalau kembali ke jalan yang lama, untuk siap makan pun itu susah. Tuhan tanya, ada enggak makanan? Enggak ada. Berarti kan satu ekor ikan pun enggak ada. Kalau saudara mau mengalami pelipat gandaan tahun 2022, jangan kembali ke jalan yang lama. Tuhan tanya, ada enggak lauk pauk? Tidak ada. Dan ketika itu saudara, hal yang mau saya tunjukkan kepada saudara, ketika itu Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saya yakin sebelah kanan ini adalah sisi yang dekat dengan pantai, dengan Yesus. Saudara, namanya nelayan ketika mereka mencari ikan, tidak mungkin mereka ke pinggir-pinggir, saudara. Pasti mereka jauh sampai ke tengah laut. Yang biasa mancing Bapak Iksan pasti tahu. Tidak mungkin kalau mau dapat ikan besar, mancingnya di pinggir-pinggir. Pasti mancingnya ke tengah, saudara. Mereka itu sudah ke tengah. Dari siang sampai malam, tidak dapat apa-apa, akhirnya mereka pulang. Dan dalam perjalanan pulang, sudah mendekati bibir pantai, yang mereka zong, sudah tidak dapat apa-apa. Mereka ketemu Yesus dan Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Padahal mereka seharian sudah menebarkan jala di kiri, di tengah laut, nol hasilnya. Tapi ketika Yesus yang nyuruh, tebarkan jalamu sebelah kanan, tanpa ada perbantahan seperti Abraham, hineni ya Tuhan. Saudara, singkat cerita, sama murid-murid ditebarkan jalannya sebelah kanan. Saudara lihat Alkitab mencatat apa? Mereka mendapatkan ikan besar. Saudara, saya ajak saudara melihat Yohanes 21 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Yohanes 21 ayat 10 sampai 11. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh apa saudara? Ikan-ikan kecil apa ikan-ikan besar? Ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Saudara lihat, aneh kan? Ikan besar itu kebanyakan di laut yang dalam. Lah murid-murid itu sudah dekat bibir pantai. Bagaimana bisa ada ikan besar ada di sana? Tapi karena ada orang yang hineni terhadap perintah Tuhan, ya Tuhan, saudara lihat, dia dapat ikan yang besar. Dan kalau berkat Tuhan, saudara, jalannya itu tidak koyak. Maksudnya koyak apa, saudara? Tidak ada yang bocor, tidak ada yang dicuri. Kerendahan hatinya tidak bocor, saudara. Kadang orang dapat berkat tetapi kerendahan hatinya bocor, dia jadi angkuh, dia jadi sombong. Kalau berkat dari Tuhan, jalannya tidak koyak. Kerendahan hatinya, kesabarannya, kesetiaannya tidak koyak. Biarpun diberkati limpah besar, saudara. Kalau memang itu dari Tuhan, jalannya tidak akan koyak. Lihat, ikan-ikan besar 153. Saudara, maksudnya apa? 153. 1 tambah 5 tambah 3 berapa, saudara? 9. 9 itu apa? 9 buah roh, angka berkat, saudara. Saudara, berapapun dikali 9, hasilnya 9. 9 kali 2, 18, 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27, 2 tambah 7.
9 kali 5, 45, 4 tambah 5, 9. Berapapun dikalikan 9, hasilnya ketika ditambahkan hasilnya selalu juga 9. 9 ini adalah angka berkat, 9 buah roh. 9 itu dari mana saudara? 10 min 1. Saudara-saudara tidak bisa pegang 10. Harus ada dikurangi 1. Harus ada perpuluhan. Saudara mau mendapatkan berkat 153 ekor ikan besar, mau enggak mau 10 jangan saudara pegang semua. Harus ada min 1, harus ada perpuluhan saudara. 10 berbicara mengenai apa? Kutuk, saudara pegang 10 semua, ada 10 tulah. 153 itu berbicara mengenai 9 buah roh. Saudara jangan pegang 10, pegang 9 dari 10 min 1. Tadi pagi juga sudah dibahas, saudara. Ketika saya menyiapkan ini dapat lagi mengenai ini 153, 9. Jangan pegang 9, jangan pegang 10. Saudara dapat 10, min 1, kasih 10% buat Tuhan. 10 gambaran 10 tulah, 9 gambaran 9 buah roh. Ada 153 ikan besar dan itu tidak koyak. Saudara lihat di sini firman Tuhan begitu indah saudara ya. Dikatakan bahwa Petrus ketika dia melihat itu tahu itu dia Tuhan. Saudara. Dia lepas bajunya. Dia langsung datang kepada Tuhan. Ada orang-orang saudara, dia bisa datang kepada Tuhan, tidak perlu dikasih masalah. Tidak perlu dikasih ada debt collector di depan rumah. Tidak perlu dikasih pekerjaannya ditutup, tidak perlu dikasih uangnya diambil sama orang, tidak perlu, cuma dikasih berkat saja. Aduh Tuhan aku ini tidak layak loh, kok mbok berkati. Dia datang lebih sungguh kepada Tuhan. Lihat Petrus saudara, ketika dia menerima 153 ekor berkat ikan yang besar ini saudara, dia malah mencari Tuhan. Saudara bagian yang ini, jangan saudara kembali ke jalan yang lama. Cari jalan yang baru. Saudara, di dalam Matius 2, 11-12, saya akan ajak saudara mengenai jalan yang baru, saudara bisa lihat Matius 2, 11-12. Dikatakan orang Majus itu saudara, ketika orang-orang Majus ini datang mencari Tuhan, saudara, orang Majus ini dia setelah membuka perbendaharaannya, dikatakan Matius 2, ayat yang ke-11-12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Lihat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, jalan yang lama, jalan Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, jalan baru. Saudara tahun 2022 mau tidak mau saudara, ketika saudara mau mendapatkan jalan yang baru, harus ada yang diperbarui. Jangan kembali ke jalan yang lama. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Kalau tadi berbicara mengenai 2022, tadi berbicara mengenai carilah dahulu, utamakan Tuhan. Yang ketiga berbicara mengenai jangan kembali ke jalan yang lama. Yang keempat saudara, jangan lupa berterima kasih atas berkat Tuhan. Saudara, ternyata ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun itu khasiatnya itu besar saudara. Tadi kita sudah belajar kalau orang di hari pertama, bulan pertama dia cari Tuhan, apalagi seperti kita saudara ya, pagi dan sore. Jadi berbahagialah tadi pagi yang ikut kebaktian dan sore hari ini ikut lagi saudara. Itu saudara memenuhi kuota Matius 6:33 yang akan semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Saudara dan saya tentunya, karena saya juga pagi sore saudara. Saudara, ternyata ada bagian yang Tuhan ingatkan juga kepada saya, jangan lupa berterima kasih. Ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun itu bukan sekedar ibadah biasa. Ibadah tutup tahun kita mengucap syukur selama Januari sampai Desember, tanggal 31 kita masih ada, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita bisa makan, kita bisa punya rumah, kita masih ada hari itu. Kita mengucap syukur semuanya karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau orang lupa berterima kasih, saya akan tunjukkan kepada saudara saya. 2 Tawari 32, kembali lagi ke Raja Hizkia tadi. Saudara, Hizkia ini memenuhi kuota, saudara. Dia cari Tuhan di awal, tapi dia juga lupa terima kasih saudara. 2 Tawari 32 ayat 24 sampai 26.
2 Tawari 32. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-24. Yang tadi yang Hizkia lagi sakit, saudara, dia berdoa dijawab Tuhan. Setelah itu ceritanya belum selesai, saudara. Lihat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia, Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara yang ngomong bukan saya. Saya hanya cuma memberikan contoh kepada saudara. Kalau orang lupa kamsia sama Tuhan, lupa terima kasih sama Tuhan. Salah satu bentuk terima kasih, kita hadir, kita ada tanggal 31 kebaktian tutup tahun, bukan untuk makan, tapi untuk Tuhan terima kasih. Aku sudah mau sertai selama ini. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak lupa berterima kasih. Tapi orang-orang yang lupa untuk berterima kasih seperti Hizkia, itu masuk kategori orang yang angkuh dan akan mendapat murkanya Tuhan. Bagian terakhir ini Tuhan ingatkan, jangan lupa berterima kasih. Dan juga apa saudara? Jangan suka sedih, suka berduka, suka bersungut. Saudara, karena apa saudara? Bagian terakhir ini saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya minta waktu 10 menit saja saudara, tidak lama kok ini. Saudara, supaya saudara benar-benar di tahun 2022 ini, saudara bukan mengalami kutuk, bukan mengalami murka, tapi mengalami pelipat gandaan berkat buat Tuhan. Dan jalanmu tidak koyak. Jalanmu tidak koyak, tidak ada belalang pelahap, kesabaranmu, kerendahan hatimu juga tidak koyak. Kalau berkat dari Tuhan itu pasti orang yang tetap rendah hati, saudara. Saudara, dikatakan jangan suka sedih, suka berduka dan suka bersungut. Imamat 10 ayat 6 sampai ke 7 saya akan tunjukkan saudara. Hasil orang yang suka bersedih, suka berduka, suka bersungut, saudara. Imamat 10 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Imamat 10 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita. Langsung ayat 7, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Saudara, ini ada ceritanya. 5 menit saya akan cerita buat saudara. Saudara, pada waktu itu Musa dan Harun itu memimpin bangsa Israel. Dan Harun itu punya anak 4, Nadab, Abihu, Itamar, dan Eliezer. Saudara. Eliezer, Itamar, Nadab, Abihu ini 4 ini anaknya Harun. Tetapi kenapa kok Musa di dalam ayat ke-6 bilang, janganlah kamu berkabung. Karena anaknya Harun, Nadab, dan Abihu barusan mati, saudara. Kenapa mati? Karena dia membawa api lain. Musa sudah dikasih tahu sama Tuhan, ketika kamu mau mempersembahkan korban, itu apinya tidak boleh pakai api dari luar. Harus api yang turun dari surga. Lah anak-anak zamannya itu, Nadab dan Abihu itu tidak mau repot, saudara. Wah, harus ngambil api di mezbah korban bakaran. Jauh. Wes pakai api di sini saja. So, dia bawa api lain, dia bawa roh yang lain di dalam gereja, dia bawa api lain di dalam pelayanan, dia bawa api lain di tengah-tengah jemaat itu, saudara. Musa tidak tahu, Harun tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Setiap kita yang melayani di tempat ini, saudara, kita harus punya api, kita harus punya roh, dan rohnya itu harus roh yang dari Tuhan. Jangan sampai kita melayani di dalam tengah-tengah ibadah perkumpulan jemaat seperti ini, kita membawa api yang lain. Dan Tuhan ketika Nadab dan Abihu membawa api yang lain, Tuhan langsung marah dan membunuh Nadab dan Abihu. Dan ketika itu kan harusnya namanya Bapak Harun yang kehilangan anak, saudara, harusnya kan berkabung. Tapi lihat, Musa bilang, janganlah kamu berkabung, janganlah kamu berduka cita. Loh kok aneh, saudara. Anaknya mati, tapi tidak boleh berkabung. Tidak boleh berduka cita. Saudara, ternyata berkabung dan berduka cita ini bahasa aslinya itu adalah parah. Saudara. Dan ketika saya selidiki, parah ini adalah hati yang dipahitkan, hati yang sedang terluka, hati yang sedang sedih. Saudara, orang hati bisa sedih, bisa terluka itu oleh karena masalah. Mungkin ditolak pacar,
mungkin pekerjaannya terhambat, mungkin uangnya diambil sama orang, mungkin dia lagi ditipu sama orang, atau mungkin dia lagi dikata-katain atau difitnah seperti doa pagi saudara. Itu yang membuat hati itu sedih, hati itu terluka. Dan yang luar biasanya sekali, ternyata di dalam terjemahan Inggris dikatakan berkabung dan berduka cita itu bukan dikatakan berkabung dan berduka cita, dikatakan uncover your head. Bisa dikeluarkan mungkin terjemahan King James, saudara. Dikatakan uncover, not uncover your head. Saudara, dikatakan kamu jangan membuka tudung kepalamu. Ketika saya selidiki, ini maksudnya apa? Orang berduka, orang bersedih, kok sama dengan orang uncover his head, membuka tudung di kepalanya. Tahukah saudara, parah ini artinya berduka cita dan berkabung dalam bahasa aslinya itu parah, itu artinya sama juga dengan membuka tudung, membuka cover, membuka perlindungan daripada Tuhan. Dikatakan saudara, Musa bilang, jangan kamu berkabung dan berduka. Lihat saudara, kembali lagi ke bahasa Inggris tadi, uncover. Lah, and Moses said unto Aaron, Eliezer, Itamar, his son, uncover not your head. Kan tidak ada hubungannya dengan berkabung. Maksudnya apa saudara? Ketika saya selidiki, membuka tudung, ternyata ketika saudara sedang bersedih, ketika saudara sedang berduka, ketika saudara sedang bersungut, perlindungan tudung yang dari Tuhan itu saudara sedang buka. Cover perlindungan yang dari Tuhan itu terbuka ketika saudara bersedih, berduka, tidak percaya, khawatir, dan bersungut. Hasilnya apa saudara? Saudara tahukah saudara, bangsa Israel ketika dia berjalan di padang gurun, Tuhan kasih perlindungan tiang awan dan tiang api. Jadi di padang gurun itu kalau siang panas saudara, sama Tuhan dikasih tiang awan supaya meneduhkan orang Israel. Kalau malam itu cuacanya begitu ekstrim, dingin sampai minus berapa derajat, dikasih Tuhan tudung tiang api. Dan di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara, ketika mereka sedang bersungut, tudung yang dari Tuhan itu tiba-tiba terbuka saudara. Bilangan 21 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 itu bercerita mengenai ular tedung saudara. Ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Saudara, saya pelajari di padang gurun itu bukan hanya sekedar padang gurun, tapi rumahnya ular. Di padang gurun itu bukan hanya sekedar ada ular beludak, tapi itu rumahnya ular. Dan saudara tahukah saudara, ular itu kalau siang di padang gurun panas, dia sembunyi, dia bisa berkamuflase dengan pasir saudara. Bisa dibesarkan gambar ini. Saudara, ular tedung, ular beludak itu warnanya itu hampir sama dengan pasir. Dan ketika siang dia itu menyelinap di dalam pasir karena panas saudara. Dan dia tidak keluar. Jadi bayangkan 2 juta orang Israel dia berjalan ke padang gurun yang tempatnya rumahnya ular saudara. Dia keluar hanya pada waktu malam. Jadi ketika suasana sudah dingin, ular itu keluar saudara. Dan harusnya dia bisa memakut orang Israel. Tapi karena orang Israel punya cover, punya tudung dari Tuhan, tiang api saudara, ular itu tidak bisa masuk. Ular itu dihalangi karena ada tudung yang dari Tuhan. Tetapi pada saat bangsa Israel ini sedang bersungut saudara, bahasa aslinya bukan Tuhan menyuruh ular tedung, tapi Tuhan menarik tudungnya. Saudara, dalam tahun 2022, jangan gampang saudara bersedih, jangan gampang saudara berduka, jangan gampang saudara bersungut.
Karena hal-hal ini yang membuat tudung yang dari Tuhan itu lepas. Tuhan tidak lagi menahan hidup saudara. Ketika ada masalah, gampang sedih, gampang marah, gampang emosi. Saudara, itu tudungnya, itu Tuhan tidak bisa lagi menahan tudungnya. Ketika bangsa Israel mulai marah, mulai ngomel, mulai bersungut, saudara Tuhan tidak bisa menahan lagi tudungnya. Sehingga ular itu masuk dan membunuh, memakut banyak orang Israel. Tahun 2022, saudara. Jangan sampai tudung tiang awan dan tiang api yang dari Tuhan ini itu terlepas. Dan ketika saya renungkan lagi, ular itu keluarnya kan malam pada waktu dingin. Nah, pada waktu siang kan orang Israel ada tiang awan, berarti daerah sekitar orang Israel kan dingin. Harusnya kan ular itu bisa masuk. Tapi sekali lagi, Tuhan menahan ular. Tidak ada satupun bangsa Israel jalan lewat, keinjak ular. Enggak, padahal padang gurun itu rumahnya ular. Tuhan bisa menahan, Tuhan bisa melindungi, Tuhan bisa mengcover. Tapi ketika orang Israel mulai marah, mulai sedih, mulai berduka, tudung itu terlepas dan Tuhan tidak bisa lagi menahan. Tahun 2022 jangan gampang bersedih, susah. Jangan gampang-gampang ngomong, enggak bisa, susah. Apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Musa juga berkata kepada orang Israel, jangan tinggalkan kemah pertemuan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadahmu. Dengan keras Musa berbicara kepada Harun, jangan kamu bersedih, jangan kamu berkabung, jangan kamu tinggalkan kemah pertemuan. Saudara, bagian akhir, saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Saudara, di Desember ini Tuhan izinkan banyak hal datang kepada saya. Si A datang, si B datang, si C datang, dan bahkan saya hitung, saudara, wah, kok banyak yang harus saya keluarkan ya. Tapi saya tetap percaya, saudara ya, Tuhan kalau memang ini dari Engkau, saya mau selalu hineni, iya Tuhan. Ini datang hati saya sejahtera, iya. Ini datang hati saya sejahtera, iya. Dan bahkan sampai, saudara, saya ini mau memperhatikan anaknya orang, saudara. Dia lagi tidak bekerja, papa mamanya tidak bekerja, saya cuma telepon, ini loh ada pekerjaan. Orang tuanya kan bilang apa? Ngapain? Buat apa? Loh, aku mau nolong anakmu supaya bisa bekerja. Loh, enggak usah ngurus-ngurusi keluarga saya. Loh, aku udah ngurusi keluargamu. Kan sorry loh ya, kamu kan gak bekerja, istrimu gak bekerja, kamu punya 2 anak. Satu anakmu yang laki bekerja, gaji cuma 2 juta. Kamu ngekos, gak punya rumah. Sorry. Nah, kalau anakmu yang perempuan ini bisa bekerja kan baik, bisa membantu kamu. Ya cuman gak mau. Tak omongin gak mau kerja, makanya bawaan CD, aku juga ada hadiah Natal. Buat apa? Ngapain ngurusi keluargaku? Orang tuamu sudah ke gereja enggak? Aduh, saudara Tuhan, tadi kamu nyuruh saya untuk telepon orang ini. Tapi yang saya dapatkan hal itu, saya berusaha menguasai hati saya, saudara. Iya, orang tua saya ke gereja, emang hubungannya apa ya, Su ya? Ya urusan orang tuamu, gak usah ngurusi anakku. Loh, saya enggak ngurusi anakmu, saya cuma mau membantu. Ya gampang. Ditutup teleponnya. Saudara, itu masuk dalam satu kejadian di dalam bulan ini, bulan yang terakhir kemarin, saudara. Dan tiba-tiba, saudara, setelah begitu banyak hal yang terjadi, saya masih ingat di akhir tanggal 31 setelah saya selesai berenang dengan Bapak Gembala dan lagi di mobil, tiba-tiba ada orang telepon, Lek, bisa enggak kamu berbicara di gereja saya? Saudara, gerejanya dia itu bukan gereja kecil, gereja besar, bukan saya berkhotbah. Loh, berbicara apa Om? Ini kan tahun depan ini ada tax amnesty, periode kedua. Kamu kan konsultan pajak, bisa enggak kamu berbicara di tempatku, nanti seluruh pengusaha-pengusaha tak undang. Jadi kamu bisa berbicara tentang tax amnesty. Tapi tak tanya kamu dulu, bisa enggak? Kalau kamu bisa, aku tak ngomong dulu, lapor ke sama gembalaku. Dan kamu kalau bisa nanti aku juga tak bikin surat ke gembalamu. Surat itu yang enggak pernah saya pikir timbul dengar dalam hati saya. Padahal di gerejanya dia sudah ada konsultan pajak. Loh, Om, itu di gerejamu kan ada.
Ojo lek, ojo orang itu lek, kamu aja. Saudara, saya tidak pernah berpikir hal itu. Jadi atau enggak itu terjadi. Saya pulang, saya renungkan Tuhan. Kalau memang itu bagian saya. Saudara, apa jadinya kalau seluruh pengusaha di gerejanya dia dikumpulkan dan saya ini berbicara mengenai pajak di depan mereka. Apa itu tidak mengumpulkan, menjaring ikan yang besar seperti tadi Petrus sudah. Tebarkan jala sebelah kanan. Saudara, saya tidak jadi atau enggak, saya cuma berpikir Tuhan, kalau memang itu bagian saya, terima kasih. Itu saya dapat di tanggal 31 ketika selesai saya pulang berenang. Dan itu belum berakhir, saudara. Siangnya, paginya Bapak Gembala ingatkan saya, Lek, kan ini sudah selesai, kamu tagih orang ini. Kebetulan kesempatan dia ini dapat uang. Saya pulang ke rumah. Saya lagi bekerja, tiba-tiba suara itu muncul. Kamu telepon orang ini. Kan kamu sudah disuruh gembalamu. Kan kurang uangnya masih 85 juta. Kamu telepon, kamu minta. Saudara, ketika saya telepon, halo bos, gimana kabar? Oh baik. Sorry ya, ini kan pekerjaannya sudah sampai seperti ini, saya enggak kamu bantu. Oh gampang bos, nanti minggu depan tak atur yang 40 juta buat kamu ya. Saudara, tanpa ada susah. Padahal pekerjaan ini belum selesai. Pekerjaan ini masih di awang-awang. Saya selalu Tuhan, ya opo Tuhan, pekerjaan ini bukan fak saya mengurus perizinan, izin mendirikan bangunan, saya mengurus perizinan perizinan membangun gedung, Saudara. Begitu ruwetnya. Seperti Musa tadi ruwet membangun kemah suci. Tapi saya percaya orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, selalu ada jalan buat mereka. Selalu ada kesempatan demi kesempatan buat mereka dibuka jalan sama Tuhan. Saudara, istri saya sering bilang sama istri saya, suamimu dapat salib, kamu juga harus terima salib. Saudara, kemarin dia juga terima salib, dia ajak orang ke gereja, dia juga terima, saya terima. Apa urusanmu? Dia juga dapat, enggak usah ngatur-ngatur saya. Saudara, suami istri sama-sama mendapatkan salib. Terus saya bilang sama dia, Nov, kita ini masih diproses. Benar, kamu sekarang tinggal di rumah rangka. Harusnya kamu jadi ratu di sini. Ini rumah. Mohon maaf, bukan dari orang tua saya kasih pure, ini rumah tak kasih. Tapi dari kita semua bergandeng tangan, kamu masuk di situ harusnya kamu yang jadi ratu. Tapi dia tidak bisa jadi ratu di situ, saudara. Karena setiap hari ada papa, ada mama saya. Dia mau kemana, mama saya tanya, Novi mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Mau ngapain? Saudara, kalau sekali enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya bolak-balik, dan dia enggak pernah marah. Buku tabungan saya, saudara, yang megang mama saya. Loh, kan harusnya kamu sudah suami istri. Ketika dipegang, ada uang masuk. Tanpa saya ngomong sama dia, saya langsung lempar los ke mama saya. Tidak ada perbantahan dari dia. Saudara, kadang kita diolah seperti itu. Kadang papa saya, saudara, Novi sudah masuk, Nov ini kurang ini. Nov tolong ini, dengan nada yang begitu tinggi. Saudara, Nov itu kamu bagus. Kamu bisa marah, tapi kamu tidak marah. Bukan karena kamu takut, tapi kamu mengerti. Ini kita sedang lagi diproses. Saudara, kadang kehidupan saya seperti itu, saudara. Dan saya mengucap syukur, di akhir tahun Tuhan bukakan sesuatu buat saya, saudara. Dan kalau ini jadi, saudara, pasti kemuliaan Tuhan pasti akan nyata, saudara. Dan saya percaya, bukan hanya Musa, bukan hanya Hizkia, bukan hanya Bapak Gembala dan saya yang mengalami pertolongan, mukjizat, pembukaan jalan daripada Tuhan. Tapi orang-orang yang mau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, percaya, menjaga dirinya, membangun imannya, membangun hatinya, bulat, angka 0, 2 menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pelipat gandaan 22 itu, 153 ikan besar itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi, jalamu tidak koyak, engkau tetap rendah hati. Kerendahan hatimu tidak terkoyak. Malam hari ini,
biarlah ini bisa menjadi pegangan saudara buat tahun 2022. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di pihak Tuhan sudah menyediakan pelipat gandaan. Masalahnya 2 dan 0 ini bisa tidak saudara lakukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya kembalikan pada Bapak Gembala supaya bisa menjadi berkat.